Good morning. Good morning. Did you sleep good? What do you want to wear today, G? Let's wear this one. Pagi ini Baby G bangun jam 8 pagi. Dan sementara digantiin popoknya sama Papa Ricky, aku mau bikin sarapan buat Baby G. Pagi ini dia sarapannya buah-buahan, mangga, apel, alpukat, buah naga yang aku blender kasar. A, B, C, D, E, F, G. By the way, kalau kalian belum tahu cerita aku dan suami menjadi orang tua asuh di Amerika, silakan tonton kedua video ini dulu ya. Dia tuh butuh distraction guys kalau makan. Nggak bisa fokus makan doang, harus ada mainan, harus diajak nyanyi, harus diajak ngobrol, ya. E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. You finished it! Good girl! Good job! High five, give me high five. Yay! Good! Setelah sarapan, biasanya Baby G langsung main sama Papa Ricky. Aku lanjut bikin sarapan buat suami. Kalau aku, sarapannya agak siang, karena aku kan intermittent fasting. Dia lagi tidur, guys. Lucu banget kalau lagi tidur. Cuaca di luar lagi mendung. I don't like it. Jadi sekarang aku mau dandan dulu karena Baby G lagi tidur. Before I move on with the video, I want to thank Dossier for sponsoring this video. Dossier is a brand that makes high-end and luxury scents at an affordable price. Their fragrances are inspired by luxury designer fragrances, allows you to get that same luxury scent without breaking the bank. And this time, I got my husband one. So yes, Dossier has fragrances for both men and women, and also unisex. So I got this one for my husband. Let's open it. Here it is. It's called Ambery Mint, and this is inspired by Versace's Eros, which costs, I think, around $70 in retail, and this is only $29. You get that same luxurious smell. Smells really good. I'm gonna have my husband try it. I got you new perfume. Yeah, it smells really good, you guys. Yeah. Keep the ladies away, huh? Keep the ladies away. Yeah. Smells really manly. And I'm very manly. You like it? Yeah, it's good. So you can wear this every day now. Perfect. Wear this every morning, okay, after your morning shower. Can I Let's see if it helps with that issue. Yeah, it will. I like it. I smell good now. You smell good now. Yeah. Which never happened before. Now, what's cool is that Dossier allows you to try the smell and return the perfume if you don't like the smell within 30 days, and you'll get a full refund. So you don't have to worry about having to keep the perfume that you don't like. So every Dossier box comes with a small sample. So you can try the sample first, and if you don't like the smell, return the big bottle. Easy. So what are you waiting for? Click the link in the description to get your favorite fragrance with a discount. Jadi ini adalah playpennya Baby G. Dia kalau siang suka tidur di sini supaya nggak ribet gitu. Jadi mimi susu terus dia langsung tidur di situ supaya dia kalau bangun dia nggak kemana-mana gitu kan. Dia tetap ada di dalam sini. So ya, ini tempat mainnya dia. Jam setengah 11 pagi dan Baby G masih tidur. Sementara nunggu dia bangun, aku mau kasih lihat kamarnya Baby G ya. Ini kamarnya Baby G. Jadi dia tidurnya di sini kalau malam. Kalau siang dia tidurnya di playpen yang aku tunjukin tadi. Dia jarang banget tidur siang di sini. Ini lemarinya Baby G. Terus ini tempat ganti popok. Ini kenapa ada tangga di sini? Ini untuk anjing aku, guys.
Jadi baby G itu masih suka kebangun kalau malam. Jadi kalau pas dia kebangun malam, itu aku masuk ke sini dan aku biasanya tidur di kasur ini just to comfort her gitu. Dan dia tahu kalau aku ada di sini, terus dia balik tidur lagi gitu guys. Jadi dia cuma pengen lihat aku gitu, dia cuma pengen ditemenin gitu loh. Terus dia tidur lagi. Dan kalau dia udah tidur lagi, biasanya aku balik lagi ke master bedroom kayak gitu. Terus ini di sebelah tempat ganti popok ada diaper pail namanya. Sebelumnya aku tuh nggak tahu guys kalau ada yang namanya diaper pail ya kan. Baru pas ada baby aku cari tahu ternyata ada barang yang namanya diaper pail. Tadinya aku pikir kan kayak tempat sampah biasa gitu kan, tapi ternyata beda. Ini tuh mengunci bau-bau tokai gitu guys. Jadi kamarnya itu nggak bau gitu loh. Kalau abis ganti popok, popoknya langsung dibuang ke sini dan baunya itu langsung terkunci gitu. Jadi nggak semerbak seluruh kamar bau tokai gitu loh guys. Let me eat the foot. By the way, has she broken another toothpick? No, just 2. Jam 10.45, baby G baru bangun dan lagi ditelepon sama mertua aku lagi. Jadi every now and then gitu mertua aku telepon pengen lihat baby G. Jadi dia tidur 30 menitan gitu guys, lumayan sih. Dan dia cuma nap 2 kali sekarang. Sebulan yang lalu dia masih nap 3 kali, sekarang dia cuma nap 2 kali. Hello, did you sleep good? Jadi baby G sekarang hampir 10 bulan. Dia sudah bisa berdiri. Dia udah bisa berdiri dan jalan pelan-pelan, pegangan tapi ya, dia masih pegangan. Dia masih belum berani jalan sendirian. Masih pegangan gitu, jalan pelan-pelan. Terus dia udah bisa ngomong ta gitu. Dia pastinya sekarang kalau dilepasin gitu di lantai dia udah merangkak kemana-mana guys. Merangkak terus berdiri, segala macam dibuang-buang gitu yang ada di meja. Makanya rumah kita sekarang udah baby proof semuanya. I'll show you. Jadi ini tempat mainnya dia. Kalau pas aku ngerjain video di sini sebelahan gitu, aku taruh dia di sini, dia main. Terus ini di sini aku kasih pagar. Ini pagernya nutup guys sampai ke sana. Jadi pagernya itu muter sampai ke sini. Jadi dia nggak boleh ke ruangan yang itu karena ruangan yang itu masih belum baby proof gitu. Masih banyak kayak keramik-keramik gitu loh. Jadi ini biasanya pagernya aku tutupin ke sini dan dia cuma boleh main di sini. Terus ini juga ada pagar untuk ke dapur. Terus dia bisa main di sini. Terus ini kamar kerjanya Ricky. Aku nggak tunjukin karena berantakan banget. Ricky masih telepon sama mamanya. Ini juga ada pagar guys di tempat kerjanya Ricky karena dia pengen kalau kerja kan pintunya kebuka gitu kan. Cuman baby G suka pengen masuk gitu loh. Jadi kita pagerin di sini. Terus biasanya ini pintunya aku tutup semua, pintu kamar mandi juga aku tutup. Jadi dia bisa mainan di sini, di sepanjang hallway dia bisa mainan. Terus tentunya colokan harus ditutup ya. Nah terus ini dapur, ini juga kita baby proof semua guys. Jadi untuk pisau-pisau gitu ya, kita simpen di laci. Dan ini harus dikunci. Soalnya kan dia suka narik-narik drawer gitu kan. Jadi ini cuman sampai segitu aja bukanya, dia nggak bisa buka. Jadi semuanya drawer-drawer, lemari-lemari ini kita kunci. Jadi ini pagar ini juga barusan kita pasang kemarin karena dia suka muter-muter tombol-tombol stereo itu. Jadi kita pagerin. Sama fireplace ini kita pagerin. Ini kursi kenapa ada di sini karena dia suka manjat-manjat kursi dan hampir aja kemarin tuh ngeguling ini kursinya. Jadi ini kursinya kita masukin ke sini dan kita tutup semuanya. Terus ini portable cribnya dia, buat dia kalau pas lagi mood aja sih, dia udah nggak mau lagi dimasukin sini. Kok dibuang? Lagi bikin susu. Dia udah agak fussy. Jadi ini merek susunya baby G, Enfamil Gentlease. Di sini tuh nggak terlalu banyak
berbagai merek susu ya. Jadi setahu aku tuh cuman 2 atau 3 gitu loh merek yang populer itu guys. Jadi nggak terlalu susah gitu milihnya. Aku tahu ini yang populer ya, Enfamil, terus satunya itu Similac, terus satunya aku nggak hafal, kayaknya nggak terlalu populer. Cuman jenisnya itu banyak. Jadi ada yang Gentlease, ada yang NeuroPro, tapi mereknya sama. Barusan ngasih dia susu, sekarang dia lagi mainan di lantai. Bali out. Jadi guys, aturan punya anak asuh tuh banyak banget gitu. Nggak bisa kayak anak sendiri gitu ya. Jadi anjing aku tuh kalau sama anak kecil tuh dia senyum. Kalau sama anak kecil tuh dia suka banget gitu. Jadi dia tuh pengen main gitu kan. Nah kan dia masih bayi gitu kan. Takutnya nanti ada apa-apa, misalnya nanti entah kegores kukunya anjing aku atau apa gitu kan, we never know gitu kan. Jadi kita harus hati-hati banget kalau pas mereka ada di lantai gitu. Aku selalu berusaha untuk pisahin gitu, jadi aku parno gitu, takutnya kenapa-napa gitu kan. Meskipun anjing aku tuh nggak galak, dia itu cuman pengen main, cuman ya namanya juga anjing gitu ya, ntar dia nggak tahu gitu kan kalau nanti kenapa-napa babynya gitu. Soalnya baby G ini suka banget juga sama anjing aku, jadi dia juga maunya main terus gitu. Karena kalau misalnya baby G ini ada kenapa-kenapanya, misalnya dia ada luka, terutama di wajah ya, itu kita harus bikin laporan guys. Jadi beberapa hari yang lalu itu dia ini jatuh, namanya juga anak kecil kan ya, jadi dia lagi merangkak di lantai gitu, terus dia jatuh, terus mukanya itu kena mainan keras kan, terus merah gitu loh. Aku kasih tahu ke case manager aku, oke, dia barusan ini nih kena mainan, gimana nih? Terus katanya karena itu di wajahnya, meskipun kecil banget guys, dia harus dibawa ke dokter. So drama banget kemarin itu. Jadi kita telepon dokternya, kata dokternya, oh itu nggak perlu kok, nggak perlu dibawa ke dokter, itu biasa anak kecil tuh jatuh kayak gitu tuh udah biasa gitu. Oh dia mainan remote. Terus ya udah akhirnya kita bilang sama case manager aku, kata dokternya begini, terus ya udah akhirnya nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau misalnya mungkin dia sampai biru gitu, kita pasti udah harus bawa ke dokter dan harus bikin laporan guys. Jadi peraturannya itu banyak banget kalau punya anak asuh guys, harus hati-hati banget. Sekarang hampir jam 12, aku mau kasih dia makan siang, tapi dia barusan minum susu, mungkin setengah jam lagi kali ya. Sekarang aku mau ngasih tahu kalian makanannya baby G. Jadi ini adalah baby food punyanya baby G. Rasanya macam-macam. Jadi sebagai anak asuh, baby G itu punya jatah. Oh my goodness. Hey, where are my chips? You put me back in the bag. Yeah. Wah. Jadi sebagai anak asuh, baby G itu dapat jatah makanan dari pemerintah gratis. Tapi jatah makanannya itu nggak 100% ya. Jadi gini loh, kayak misalnya sekarang ini dia umur hampir 10 bulan ya. Dia cuma dapat jatah makanan ini baby food yang masih puree ya, terus sama susu ya. Ini susu dia ini gratis juga. Terus dia dapat jatah buah-buahan segar. Nah, padahal kan kalau umur segini kan dia sudah harus kayak mulai makan daging ya. Menurut dokternya loh, ini aku tanya dokternya. Jadi mulai dia umur 7 atau dia udah boleh mulai dikenalkan dengan daging ya, yang dimasak empuk gitu maksudnya ya. Jadi daging itu nggak masuk jatah yang dikasih pemerintah. Jadi aku harus beli sendiri guys. Kayak daging, terus ayam, turkey, ikan gitu, itu kata dokternya udah boleh mulai dikenalkan gitu kan. Jadi aku aku beli sendiri, masakin dia kayak daging, ayam gitu, aku masak di slow cooker sampai empuk banget gitu. So ya, jadi yang jatah dari pemerintah itu cuman
baby food kayak gini. Ini pun cuman yang buah-buahan sama sayuran, susu sama buah-buahan segar, itu pun jatahnya cuma $4. Untuk sekarang ini, untuk umur dia yang sekarang. Dia udah mulai aku kenalkan ayam, turkey, umur 7 bulan. Terus baru-baru aja aku kasih dia daging sapi. Itu baru-baru aja. Dia nggak terlalu suka. Belum. Baru beberapa kali. Jadi dia masih yang kayak gimana gitu loh guys, kalau makan daging, even ayam ya, dia paling suka yang kayak gini pastinya, yang manis-manis kan, buah-buahan gitu kan. Padahal katanya kan kalau bayi umur segini kan masih belum terlalu picky ya, kayak masih apa aja dimakan gitu. Tapi dia picky banget. Iya kamu, dia ketawa. Kamu picky banget kamu, Ji. Menurut dokternya, umur 6 bulan itu sudah harus dikenalin sama allergen food. Jadi makanan-makanan yang bisa menyebabkan alergi gitu, kayak peanut butter, terus seafood gitu, soy, itu kan alergen ya. Itu sudah boleh mulai dikenalkan katanya dokternya ya. Katanya kalau sejak dini diperkenalkan makanan alergen itu semakin kecil kemungkinan dia akan mendapatkan alergi kalau pas dia dewasa gitu guys. So aku sudah kasih dia peanut butter, aku sudah kasih dia telur, aku sudah kasih dia ikan, dan so far sih dia tidak menunjukkan tanda-tanda alergi gitu. Kamu mau makan, Ji? Makan nggak? Ini ya, makan ini ya, spinach sama daging ya. Do you like beef? No, I don't like beef. So, siang ini Baby Ji mau makan daging. Ini ground beef yang aku masak di slow cooker gitu. Aku campur wortel sama zucchini kalau nggak salah. Aku lupa. Jadi dia tuh bukan nggak suka rasa makanannya, tapi karena dia nggak suka didudukin dan dikunci gitu loh, dan di constrain terlalu lama, itu dia nggak suka guys. Setelah makan siang yang penuh drama, akhirnya selesai juga dia makan. Lumayan habis banyak. Sekarang jam 2 lebih, aku mau makan siang guys. Lapar banget, dari tadi belum makan. Jadi kemarin itu aku bikin bakso guys, beberapa hari yang lalu. Terus aku masukin freezer gitu. Jadi aku sekarang mau makan, tinggal bikin kuahnya dan tinggal dipanasin aja gitu guys. Cepet jadinya. Looks yum. Ini dia penampakan bakso buatan Puri Viera. Lengkap loh. Ada siomay, ada tahu, ada gorengan, kayak bakso Malang gitu guys. Ada tulang tentunya. Tapi aku nggak pakai mie karena aku rasa ini sudah bakalan kenyang aku. Ini cocok banget untuk musim dingin kayak sekarang. Mumpung Baby Ji lagi anteng. Makan itu adalah salah satu momen yang aku nanti-nantikan gitu guys setiap hari. Jadi hari sebelumnya itu aku selalu mikir, besok makan apa ya? Karena aku makan meal, maksudnya yang duduk kayak gini, ini cuman sekali sehari. Sisanya itu aku yang ngemil sana sini gitulah, sambil ngapain, sambil masak, sambil nemenin Baby Ji gitu. Jadi yang duduk, bener-bener duduk dan makan itu cuman sekali sehari guys. Jadi aku bener-bener look forward to it gitu. Nah sekarang waktunya kita jalan-jalan sore. Jadi ini adalah tempat persinggahan kita. Kalau kita jalan-jalan sore kita selalu singgah di sini. Ini kayak viewpoint gitu. Viewnya
ke perbukitan sama ada danau di sebelah sana. Susah juga guys sebenarnya bawa stroller sama anjing barengan. Jadi satu tangan pegang anjing, satu tangan pegang stroller. Sekarang sih aku udah biasa, awal-awalnya itu susah. Karena Ricky kan kerja kan, dan sekarang ini musim dingin, jadi gelapnya itu lebih cepat gitu loh. Jadi jam 3 gitu aku sudah bawa mereka jalan, sedangkan jam 3 itu Ricky itu lagi sibuk-sibuknya gitu. Kita baru nyampe rumah lagi, dan Baby G ketiduran di stroller guys. Jadi sekarang kesempatan aku untuk filming video sponsor yang kalian lihat di awal video tadi. Alasan sebenarnya kenapa aku pakai makeup hari ini untuk filming video sponsor. Baby G bangun tidur dan pup banyak banget guys. Jadi aku mau mandiin dia. Ini bak mandinya, aku masukin bathtub dan aku mandiin dia pakai gayung. Terus itu ada mainan rubber ducky-nya dia. Dia tuh suka banget mandi guys. Jadi dia nggak pernah rewel kalau mandi. Sekarang udah jam 8 malam guys, waktunya Baby G untuk tidur. Sebelumnya aku bacain buku dulu buat dia. Setelah itu baru deh dia bobo. Thank you for watching today's video. Sampai ketemu di video selanjutnya.